Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di pasar saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya untuk teman-teman semua terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu emiten saham yang bernama Diamond Citra Propertindo Tbk atau dengan kode sahamnya DADA. Tepat pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, penutupan pasar saham di minggu yang lalu, harga saham Diamond Citra Propertindo Tbk ini berada di harga Rp50 per lembar sahamnya atau berada di harga terendah yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, jika kita lihat dari profil perusahaan ini pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020 ya. Pertama kali didirikan pada tanggal 29 Desember 2014. Kemudian PT Diamond Citra Propertindo Tbk ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan pengembang yang dapat dipercaya semua pihak, baik shareholder, investor, atau partner, kreditur, konsumen, serta pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis. Adapun bidang usahanya yaitu bergerak pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Kegiatan utamanya meliputi estate atas dasar balas jasa atau kontrak dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Oke, jadi ini adalah perusahaan baru. Perusahaan yang memang baru berada di pasar saham. Akan tetapi perusahaan ini memiliki market capital yang cukup besar ya, yaitu sekitar 358 miliar rupiah ya. 358,85 miliar rupiah, di mana jumlah dari market capital ini berada pada level menengah ya, berada di level menengah. Jadi cukup besar bagi perusahaan yang memang baru IPO atau baru listing di pasar saham. Kemudian jika kita lihat dari segi kinerjanya, yaitu kinerja perusahaan ini cukup baik di awal tahun 2020 ya, dengan return of asset-nya itu tumbuh sebesar 4,74%, kemudian return of equity-nya tumbuh sekitar 13,7%. Kemudian gross profit margin-nya ataupun keuntungan laba kotornya tumbuh 41% dengan hasil dari laba bersih yang diterima perusahaan ini pada tahun 2020 berada di 11,55%. Jika kita lihat ini adalah perhitungan dari kuartal kedua ya, kuartal kedua di 2020. Jika kita lihat di tahun 2020 di kuartal pertama, net profit marginnya itu berada di 20,5% ya. Jadi berkurang 0,2%, tetapi itu tidak salah, tetap konsisten. Jika kita lihat di tahun sebelumnya, di tahun 2019 ya, di tahun 2019 net profit marginnya itu di kuartal keempat 2019 hanya 4,7%. Kemudian jika kita lihat di tahun 2018 11,6%, 2017 20,6%, 2016 8,3%. Jadi jika kita lihat dari tahun ke tahun sebenarnya perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup baik ya, di mana net profit marginnya itu terus tumbuh dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 ini berada di 20,3% net profit marginnya, dengan EPS-nya yaitu 10,39, di mana sebelumnya di kuartal pertama 19,86 ya. Kemudian jika kita lihat lagi dari segi hutang yang dimiliki itu ya, debt to equity ratio-nya ini berada di 189%, berarti sekitar 1,8 kali ya, belum menyentuh 2 kali ataupun
masih berada di batas wajar. Setiap perusahaan yang memang memiliki hutang tentunya sebaiknya jangan melebihi di atas 200% ya. Kemudian current rasionya itu berada di 224,89% atau sekitar 2,24 kali, di mana current rasionya ini cukup besar ya, di mana mereka mampu untuk mengatasi segala hutang jangka panjangnya. Jadi mereka masih memiliki modal bersih untuk mengatasi segala persoalan-persoalan kewajiban yang mereka miliki gitu. Kemudian jika kita lihat lagi pada price to book value-nya berada di 1,26, kemudian dengan price to earning-nya di 2,52. Jadi jika kita lihat sekilas dari perusahaan ini ya, perusahaan ini memiliki kinerja performa yang cukup baik ya, dimana sebelumnya saya telah melihat dari berbagai berita yang ada, perusahaan ini memiliki kinerja dan memiliki proyek yang cukup baik, serta setiap proyek yang diselesaikannya juga memiliki hasil yang cukup baik ya. Tidak ada satupun berita yang memberikan kabar negatif mengenai perusahaan ini, meskipun ada satu dari berita tersebut yang memberikan gambaran bahwasanya perusahaan ini sedikit tertekan di masa pandemi ini, tetapi jika saya lihat perusahaan ini mulai secara perlahan bangkit kembali ya, dengan menggarap beberapa proyek yang mereka dapati gitu. Kemudian jika kita lihat dari segi teknikalnya ini berdasarkan dari berbagai indikator yang ada ya, seperti moving average, kemudian juga indikator relative strength index serta Fibonacci pivot point, memberikan sinyal bahwasanya setidaknya kita harus tahan dulu atau jual saham yang Anda miliki jika Anda memiliki saham ini dengan kekuatan sinyalnya itu 71% jual. Akan tetapi karena harga sudah mentok di harga terendah, jadi sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan saham-saham dari perusahaan ini gitu. Karena jika kita lihat dari kinerja dari tahun sebelumnya, perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup konsisten gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini masih cukup menjanjikan, karena bisa saja kapan saja harga ini naik di harga di atas Rp60 per lembar sahamnya. Dengan harga tertingginya di awal tahun 2020, tepatnya di tanggal 10 April 2020 berada di harga Rp382 per lembar sahamnya ya. Saham ini karena saham baru jadi belum pernah membagikan dividen. Jika kita lihat cash flow-nya pun cukup besar di awal tahun 2020 di kuartal pertama ya. Tapi di kuartal kedua menurun. Kemudian juga jika kita lihat dari segi pemberitaannya, coba kita lihat salah satunya yang ini ya, paling atas ya. Menurut dari berita yang ada gitu, perusahaan dari Diamond Citra Property Tbk ini sama sekali tidak memiliki indikasi gitu untuk tetap berada di harga terendah. Seharusnya perusahaan ini akan menjadi salah satu emiten yang akan diburu di
beberapa waktu yang akan datang ya. Jika kita lihat di sini, PT Diamond Citra Property Indo Tbk membatalkan penggunaan dana hasil penawaran umumnya IPO-nya untuk pembelian lahan seluas 37.636 meter persegi yang terletak di Cijujung, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Kemudian jika kita lihat di sini, proyek Diamond Citra Property Indo terimbas dampak negatif pandemi corona. Oke, semuanya pun juga seperti itu. Oke, fine, tidak masalah. Jadi intinya kesimpulan saya mengenai saham ini ya. Mengenai saham ini dengan market capital yang cukup besar ya, kemudian dengan kualitas kinerja yang cukup baik, seharusnya perusahaan Diamond Citra Property Indo ini dari beberapa bulan yang akan datang akan naik di harga sekitar 60 sampai 75 rupiah per lembar sahamnya, di mana di minggu awal tahun 2020 itu, maksud saya di akhir tahun 2020 di bulan Desember ya, tepatnya di tanggal 7 pernah berada di harga 54 rupiah, harga tertingginya, di mana dari pada saat bulan April tanggal 17 2020 terus turun di harga terendahnya sampai mentok di harga 51 dan mentok di harga 50 rupiah per lembar sahamnya, dan saat ini mulai bergejolak kembali. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwasannya saham ini akan mulai bangkit kembali gitu, karena masyarakat mulai yakin dan mulai paham mengenai kinerja dari perusahaan ini. Oke, sekian saja dari saya, dari segala analisa dan juga rekomendasi yang saya berikan kepada teman-teman. Kesimpulannya pada hari ini adalah bahwasanya perusahaan dada ini ataupun Diamond Citra Property Indo Tbk ini cukup layak untuk dibeli ya, dan di hold di beberapa bulan ke depan ya. Jadi bisa Anda hold jadi 1 sampai 2 bulan yang akan datang dengan take profitnya itu sebesar 10 sampai 20% atau berada di harga 55 sampai 60 rupiah per lembar sahamnya. Jadi ini hanyalah sebuah analisa dan hanya sebuah rekomendasi. Saya tidak memaksa Anda untuk membeli saham ini, dan juga ini adalah video hasil dari request para subscriber saya. Salah satu subscriber saya yang meminta untuk mereview perusahaan ini. Semoga mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memberikan perusahaan apa yang untuk saya analisa, ataupun perusahaan apa yang setidaknya Anda masih bingung untuk dianalisa, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini agar nanti bisa saya kondisikan untuk dianalisa terlebih dahulu gitu. Jadi sekian saja dari saya. Semoga teman-teman semua selalu sehat selalu dan juga dalam keadaan profit. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.